Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu, para sederek, adik-adik ingkang kula hormati, kula tresnani, dan mugi panjenengan sami tansah pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo ingkang sepindah kula panjenengan sami ngaturaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih kula panjenengan sami tasih pinaringan nikmat anugerah karunia ingkang boten saged kula panjenengan sami pun etang karena saking banyaknya nikmat anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, yang tidak akan mungkin bisa kita hitung satu persatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya karena saking banyaknya Bapak Ibu sekalian. Antawisipun nikmat anugerah inggih menika kula panjenengan sami tasih saged pinanggih kalian wulan Ramadan. Wulan ingkang penuh rahmat, penuh ampunan, dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang tentunya senantiasa dinanti-nantikan nggih matur nuwun Pak. Dinanti-nantikan oleh setiap muslim di seluruh dunia. Setiap muslim yang tentunya merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Mula menika para jamaah kang hormati rahimani wa rahimakumullah. Monggo kula panjenengan sami berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amargi napa? Hakikat kita bersyukur kepada Allah itu ketika kita menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan. Mboten tinggi maksiat. Bukan justru digunakan untuk kemaksiatan. Tapi kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan syukur. Kalau kita hanya bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah, datang bulan Ramadan kita ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa, tapi kita tidak berusaha untuk memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperbanyak ketaatan, untuk memperbanyak amal soleh, berarti hakikatnya kita belum benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sepindah malih monggo kula panjenengan sami saestu berusaha untuk memanfaatkan, memaksimalkan momen bulan Ramadan kali ini sebaik-baiknya, agar kita nanti di akhir Ramadan benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan segudang pahala dari amalan-amalan soleh yang kita lakukan, dan tentunya kelak kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang hormati rahimani wa rahimakumullah, menika kula sampun dangu mboten sowan mriki nggih Pak nggih. Kula terakhir mriki dereng asenan ngeten niki Pak. Alhamdulillah sakmenika sampun asenan nggih langkung nyaman. Alhamdulillah ketinggalipun nggih langkung makmur. Nggih jamaahipun langkung kathah. Alhamdulillah
Semoga Masjid Nurul Iman ini semakin makmur, semakin berkah, dan tentunya menjadi manfaat bagi umat. Amin. Para jamaah yang kula hormati rahimani wa rahimakumullah. Tema tausiah malam hari ini mungkin sudah diumumkan, menika Ramadan bulan tauhid dan bulan istighfar. Ingkang sepindah Ramadan bulan tauhid. Tauhid menika napa Bapak Ibu? Napa Pak tauhid niku? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, itu intinya. Inti dari tauhid itu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Artinya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menika inti dari tauhid. Oleh karena itu tauhid ini erat kaitannya dengan yang namanya ikhlas. Ikhlas dalam beramal. Kita meniatkan semua amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Menika intinipun tauhid Bapak Ibu sekalian. Bila menika bulan Ramadan ini bulan tauhid. Karena memang bulan Ramadan ini kita dilatih, di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk menjadi seorang hamba yang ikhlas dalam beribadah. Terutama ketika kita menjalankan ibadah napa? Siam, puasa. Puasa ini merupakan ibadah yang paling rahasia Bapak Ibu. Yang mengetahui hakikatnya itu hanya Allah dan hamba itu sendiri. Nawi bulan Ramadan menika nggih ingkang napa muslim nggih lahirnya mereka puasa. Artinya secara zahir mereka berpuasa. Bagi mereka yang masih punya nun sewu, masih punya rasa malu, tentunya mereka akan malu mau makan dan minum di hadapan saudaranya sama muslim. Entah di belakang ketika tidak ada orang, bisa jadi mereka makan dan minum. Artinya mereka tidak berpuasa. Oleh karena itu ibadah puasa ini ibadah yang paling rahasia. Panjenengan sami menawi mboten ngunjuk, mboten dahar, nggih. Kalian mboten napa nindakaken sedaya pembatal-pembatal puasa. Senadyan mboten wonten tiyang ingkang mirsani, walaupun tidak ada seorang pun yang melihat, yang mendengar, tapi panjenengan masih tetap menjaga itu semua, berarti jenengan ikhlas dalam beribadah. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dha'fin illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan Bani Adam, manusia, itu akan dilipat gandakan dari 10 kali lipat. Satu kebaikan, satu amalan yang kita lakukan itu minimal dilipat gandakan 10 kali lipat Bapak Ibu. Para jamaah yang hormati rahimani wa rahimakumullah. Minimal Allah membalas 10 kali lipat. Bisa mencapai 700 kali lipat kecuali puasa. Menika hadis qudsi. Jadi ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berfirman. Tapi di luar Al-Qur'an. Allah menyatakan kecuali puasa, karena puasa itu untukku. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan ibadah puasa itu benar-benar untuk Allah? Gini wow. Karena seorang hamba yang berpuasa itu dia benar-benar menyerahkan ibadah puasanya tadi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menawi ibadah-ibadah sanesipun menika saged napa? Dirusak oleh riya, sum'ah, niat-niatan bukan karena Allah. Seseorang sholat bisa saja dia zahirnya sholat Bapak Ibu sekalian, dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir dia sholat, tapi niatnya bukan karena Allah. Sholatipun sah napa mboten? Sah napa mboten sholatipun? Sah Pak, sholatnya sah. Kalau dia laksanakan semua rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, dia laksanakan, sah sholatnya. Tapi niatnya bukan karena Allah, pahalanya 0. Lah sak menika puasa. Niku contohipun salat napa malih? Zakat, nggih.
haji, umroh, baca Quran, lan ibadah sanesipun yang benar-benar nampak itu pelaksanaannya bisa dilihat oleh orang lain, itu semua bisa kemasukan riya di dalamnya, niat-niatan bukan karena Allah, kecuali puasa. Seseorang ketika dia tidak meninggalkan pembatal-pembatal puasa di belakang manusia, maka hakikatnya dia tidak berpuasa. Maka puasa seorang hamba itu hanya bisa sah ketika dia meninggalkan semua pembatal-pembatal puasa, baik di depan manusia maupun di belakang manusia. Jadi ketika dia tetap menjaga ibadah puasanya di belakang manusia, tidak ada seorang pun yang melihatnya, itu semua menandakan keikhlasannya dalam berpuasa. Saat niku ajeng riak pripun menawi siam niku. Karena kalau seseorang tujuan dia ibadah bukan karena Allah, pasti tentunya ketika di belakang manusia dia akan meninggalkan ibadah tersebut. Dia hanya akan beribadah ketika dilihat oleh manusia. Inilah rahasia ibadah puasa. Melatih kita semua untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam beribadah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, puasa ini identik dengan ketakwaan, la'allakum tattaqun. Diwajibkan kita berpuasa untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa. Dan di antara sifat utama orang yang bertakwa yaitu dia punya sifat ihsan. Ihsan itu apa? Ketika beribadah seakan-akan Allah berada di hadapannya. Dia senantiasa menghadirkan Allah ketika dia beribadah. Tetesipun ibadah ingkang dipun tindakan menika ikhlas niatipun namung kagem Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara sifat utama orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa nanti di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam taman-taman, ke dalam surga, di dalamnya taman-taman yang indah, ya. Wa uyun, di dalamnya juga ada mata air yang segar, tinggal mereka minum airnya, ya. Mereka menikmati semua yang Allah berikan kepada mereka, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Kemudian Allah mengatakan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia termasuk orang-orang yang muhsin, orang-orang yang memiliki sifat ihsan. Nah, sifat ihsan menika erat kaitannya dengan sifat muraqabah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sifat utama orang yang bertakwa, Bapak Ibu sekalian, ya. Para jamaah yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Maka bulan Ramadan ini memang bulan yang sangat melatih kita untuk ikhlas dalam beribadah. Kula panjenengan sami saged menilai pripun siamipun kula panjenengan sami. Bagaimana puasa kita? Kita sendiri bisa menilai, Bapak Ibu. Ketika kita benar-benar menjaga diri kita dari semua pembatal-pembatal puasa, kita menjaga hawa nafsu kita, kita menjaga semua hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa kita, baik itu di depan manusia maupun di belakang manusia, maka itu benar-benar melatih sifat ikhlas, ihsan dalam diri kita. Salajengipun yang kedua terkait dengan bulan Ramadan itu bulan istighfar. Karena memang di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu ampunan. Nggih, panjenengan sami mesti sampun asring nggih midhangetaken hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila bulan Ramadan telah tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Nggih. Lah menika Bapak Ibu ingkang kula hormati rahimani wa rahimakumullah. Ketika pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, ini artinya Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu rahmatnya, pintu ampunannya, agar para hambanya sebanyak mungkin bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan bisa dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bulan Ramadan menika bulan yang sangat-sangat besar kemungkinannya kita bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula menika kula panjenengan sami kedah
ngatai istighfar, memperbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nggih sepanjang kita puasa Bapak Ibu, doa kita dikabulkan. Doa kita mustajab sepanjang kita berpuasa. Rasulullah mengatakan salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan tertolak doanya. Salah satunya as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai berbuka. Dados menawi kula panjenengan sami nembe nindakaken siam menika pandonganipun panjenengan sami mustajab. Jenengan nyuwun apa mawon insyaallah dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala, termasuk meminta ampunan. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini momen yang tepat bagi kita semua untuk benar-benar bertaubat kepada Allah. Kita berhenti dari semua dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, baik yang kita sengaja maupun yang tidak, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Terlebih lagi ketika waktu sahur Bapak Ibu. Waktu sahur itu waktu yang mustajab juga untuk berdoa. Sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat orang yang bertakwa, nggih menika wonten kaitanipun malih kalian orang yang bertakwa nggih. Salah satu sifatnya adalah wal mustaghfirina bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Meminta ampunan kepada Allah di waktu sahur. Nah, kita di bulan Ramadan dilatih untuk bangun di waktu sahur. Selain kita makan dan minum untuk mempersiapkan ibadah puasa kita, maka hendaknya kita perbanyak istighfar. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita benar-benar diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan ini. Begitu pula di sela-sela aktivitas kita nggih. Ibu-ibu ketika di sela-sela masak, bersih-bersih rumah, perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Sambil dihayati, diresapi jenengan baru atau sedang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak menawi napa perjalanan nyambut damel nggih, motoran apa nitih mobil, banyak istighfar. Ya, di sepanjang jalan kita perbanyak istighfar. Dalam semua kegiatan kita hendaknya kita perbanyak istighfar supaya kita benar-benar bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, raghima anfu rajulin thumma raghima anfu rajulin thumma raghima anfu rajulin. Celakalah seorang hamba, celakalah seorang hamba, celakalah seorang hamba. Beliau ulangi 3 kali Bapak Ibu. Kemudian ketika para sahabat bertanya, siapa yang celaka wahai Rasulullah? Siapa yang merugi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, man dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu. Siapapun yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan sampai bulan Ramadan pergi meninggalkannya sebelum dosa-dosanya diampuni. Padahal bulan Ramadan ini kesempatan terbesar kita menggapai ampunan dari Allah. Kalau di bulan Ramadan saja tidak bisa kita manfaatkan, bagaimana lagi di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Terus menikah Bapak Ibu para jamaah yang menghormati rahimani wa rahimakumullah. Mboten kata ingkang saged kula aturaken, intinipun monggo kula panjenengan sami benar-benar manfaatkan bulan Ramadan ini untuk momen kita melatih sifat ikhlas dalam diri kita dalam beramal. Kita niatkan semua amalan kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ibadah siam kula panjenengan sami, salat, sedekah, nggih napa kemawon. Kita upayakan ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah tersebut Allah terima dan Allah beri ganjaran bagi kita nanti di akhirat. Selain itu juga monggo bulan panjenengan sami perbanyak istighfar di bulan Ramadan. Kita benar-benar berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti berpisah dengan bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua agar kita benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dari awal hingga akhir, sehingga nanti kita ketika berpisah dengan bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni, kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, dan tentunya kita dijauhkan dari neraka Allah dan kelak dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma amin.
nggih mbok pilih cekap semanten ingkang saged kula aturaken menawa wonten kelepatan utawa kekirangan kula nyuwun pangapunten. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Matur nuwun. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.